Selamat malam, sahabat keluarga, dimanapun Anda berada ya. Kalau kita pakai Zoom, kita menyapanya dimanapun Anda berada ya. Saya khawatir walaupun Zoom-nya itu dari Kelapa Gading, tapi mungkin ada beberapa sahabat keluarga yang ada di Jawa Tengah, mungkin ada di Jawa Timur, atau bahkan di luar Pulau Jawa ya. Sama seperti tadi pagi, saya juga memberikan Zoominar, tapi topiknya seputar digitalisasi gereja. Walaupun berada di tempat yang sama di Jakarta, tapi rupanya pesertanya dari Sabang sampai Merauke ya, karena merupakan salah satu topik yang sangat menarik bagaimana gereja menghadapi pandemi COVID-19 ini. Mereka harus melakukan adopsi teknologi digital, kalau tidak akan sangat sulit memberikan pelayanan yang efektif. Nah, kali ini bersama dengan Family First Indonesia, dan merupakan salah satu lembaga pelayanan yang sudah 5 tahun hadir di Indonesia. Kita memberikan banyak pelayanan soal parenting, soal marriage, kepada gereja-gereja, kemudian juga sekolah-sekolah, kemudian di marketplace juga, kemudian juga di berbagai media, termasuk sosial media. Jadi ada Instagram-nya, ada Facebook-nya, ada YouTube-nya yang bisa Bapak Ibu sekalian ikuti. Nah, kali ini kita membuat satu serangkaian seminar, dan ini merupakan seminar ketiga sebenarnya ya. Jadi seminar ini sebenarnya direncanakan jauh sebelum pandemi, tapi memang Tuhan berkehendak lain, tapi puji Tuhan tetap bisa terlaksana. Tapi kemudian pembicaranya di-split menjadi 3 episode. Jadi ini merupakan episode yang ketiga. Saya yakin mungkin Bapak sekalian, beberapa di antara Bapak sekalian yang sudah mengikuti episode pertama dan episode kedua kemarin bersama dengan Ibu Charlotte. Nah, tema yang dimintakan kepada saya untuk bisa dibawakan melalui Zoominar ini adalah mengenai family capital. Sebenarnya saya juga pernah membawakan tema serupa ini pada saat kita masih bisa menikmatin sebelum pandemi di sebuah pertemuan seminar beberapa kali di Jakarta ya. Jadi mungkin Bapak sekalian ada yang sudah familiar dengan konsep ini. Tapi ini merupakan salah satu topik yang saya sukain. Ya. Saya sendiri mencoba mempraktikkan untuk keluarga saya. Saya juga melihat ini salah satu anugerah yang Tuhan berikan yang disebut dengan family capital. Cuman kadang-kadang banyak keluarga-keluarga tidak menyadari yang namanya family itu sebenarnya merupakan salah satu sumber capital yang besar. Maka disebut dengan topik seminar ini family capital, aset penting bagi kelangsungan bisnis keluarga. Kalau namanya itu aset. Memang harus diakuin, family capital bukanlah aset yang kelihatan, yang tidak kasat mata, tidak seperti buku, tidak seperti uang, tidak seperti mungkin bahan-bahan produksi atau mesin kita, dan semuanya kelihatan. The family capital, seringkali kita lihat, loh, apa yang dimaksud dengan family capital? Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Saya tidak akan menghabiskan seluruh waktunya dengan menjelaskan berbagai konsep family capital ini, karena saya berharap nanti ada waktu untuk tanya jawab. Saya yakin ada banyak hal yang Bapak sekalian ingin tanyakan, yang mungkin kita bisa diskusikan bersama-sama. Mari kita lihat di slide pertama ini Bapak sekalian. Bapak sekalian, di slide pertama ini, kalau kita lihat apa sih yang menjadi sumber daripada capital kalau kita ingin melakukan bisnis. Kalau kita ingin membangun bisnis, kita ingin membesarkan bisnis, tentunya ada banyak capital yang sudah kita ketahui sebelumnya. Yang paling favorit tentunya nomor satu adalah financial capital. Orang mengatakan membangun bisnis butuh modal dong. Membangun bisnis butuh rupiahnya ya. Kadang-kadang butuh dolarnya juga. Dan membangun bisnis kan sudah pasti kita membutuhkan untuk membangun kantor misalnya atau menyewa kantor, membangun pabrik atau menyewa pabrik mungkin, atau membeli peralatan paling tidak, atau kita itu kalau kita masuk dalam dunia jasa, paling tidak kita punya kantor kecil, kemudian punya peralatan komputer, kita punya peralatan internet dan sebagainya yang membuat kita itu bisa memulai bisnis.
maka sudah pasti yang namanya financial capital itu merupakan salah satu capital yang diidam-idamkan. Kadang-kadang kita bertanya kepada anak kita, "Nak, ayo kita mulai bisnis." Kemudian anak kita menjawab, "Modalnya dari mana, Papi?" Gitu ya. Financial capital. Dan kemudian kedua, kan selain financial capital, tentunya human capital. Kita tahu dalam bisnis, aset yang penting adalah people, karyawan kita, tim kita, sumber daya manusia, maka disebut dengan human capital. Ada perusahaan-perusahaan yang hebat karena memiliki karyawan yang profesional, ada perusahaan yang sangat maju karena memiliki tim yang sangat hebat, karena mereka berlandaskan pada human capital. Dan yang ketiga adalah teknologi. Lihat aja perusahaan-perusahaan startup, mereka membanggakan dengan aplikasi mereka punya apps yang bagus, mereka punya tim engineering bagus. Dan apalagi di saat-saat pandemik seperti ini, ya, COVID-19 pandemik seperti ini, ternyata salah satu bisnis yang maju adalah bisnis yang berhubungan dengan digital. Dan Frontier Group sendiri, saya juga bersyukur memiliki beberapa bisnis unit yang berhubungan dengan digital. Salah satu bisnis unit yang saya gelutin misalnya email marketing. Kebetulan kita mensuplai email untuk Tokopedia, untuk Bukalapak, untuk Traveloka, dan untuk beberapa bank besar. Jadi Bapak sekalian pernah berhubungan dengan perusahaan saya, yaitu Frontier Group. Kalau Bapak sekalian pernah menerima email dari Traveloka, yang mengatakan emailnya bahwa pembayaran sudah terima, inilah tiket Anda, atau kemudian dari Tokopedia, barang sudah dikirim, atau password setting misalnya. Nah, email-email yang Anda terima dari Tokopedia, dari Traveloka, dari beberapa bank, promosi kartu kredit, adalah email dari Frontier Group. Dan sudah pasti buat kita, teknologi ini merupakan satu capital. Kita punya platform yang menghubungkan platform kita dengan platform mereka, memungkinkan email itu bisa dikirim misalnya. Dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang hebat karena memiliki customer capital. Makanya saya 16 tahun lalu membuat Hari Pelanggan Nasional, karena saya percaya customer yang puas, customer yang loyal adalah capital yang hebat. Jadi Bapak-Ibu sekalian, kalau ada satu keluarga kemudian mewariskan kepada anak-anaknya misalnya, anaknya kemudian diberikan warisan pabrik, ada juga anaknya diberikan warisan uang, tapi ada juga anaknya diberikan warisan customer loyalnya. Belum tentu warisan yang lebih berharga itu adalah warisan yang berhubungan pabrik. Tapi customer itu seringkali menjadi warisan yang lebih berharga, maka disebut dengan customer capital. Karena customer itu ada harganya. Maka lihat aja kalau startup misalnya, yang mengatakan, saya sudah punya 10.000, 100.000 yang sudah download aplikasi saya, sudah menjadi customer saya. Walaupun rugi, tetap saja bisa diinvest oleh investor. Kenapa? Mereka percaya. Mereka sudah punya customer, sudah punya pelanggan, dan itu adalah capital yang harus dihargai. Dan kemudian ada juga yang namanya brand capital. Wow, saya pribadi selama 13 tahun terakhir ini suka mempopulerkan salah satu inisiatif saya, yaitu namanya Top Brand. Bapak sekalian mungkin pernah melihat logo Top Brand, ya, logo Top Brand yang ada di packaging, ada di televisi, ada di billboard, ada di beberapa tempat, misalnya di websitenya. Top Brand itu adalah merupakan salah satu penghargaan kepada merek-merek top yang sudah mulai kita berikan sejak tahun 2007. Itu merupakan salah satu penghargaan berdasarkan atas survei, karena kita yakin bahwa di dalam merek itu juga memiliki satu value yang besar sekali. Bahkan kadang-kadang merek, kan, itu nilainya jauh lebih besar daripada pabrik. Sama seperti customer capital. Brand capital, atau kadang-kadang orang nyebut namanya brand equity, itu nilainya bisa 2 kali lipat, 5 kali lipat dari nilai pabrik atau nilai perusahaannya. Makanya banyak perusahaan-perusahaan hebat tidak punya pabrik, dia cuma maklon saja. Selama dia punya brand, ternyata perusahaannya bisa berhasil jauh lebih baik. Dan terakhir ada namanya social capital, Bapak sekalian. Ada beberapa perusahaan yang sekarang memberikan dampak sosial. Dan social impact ini ternyata menjadi salah satu fondasi yang besar untuk mereka bisa bertumbuh. Banyak startup mulai dengan fokus kepada misalnya ada lingkungan yang bersih misalnya, environment yang lebih baik, atau kehidupan manusia yang lebih baik, mencoba mengetaskan kemiskinan misalnya. Jadi mereka menggunakan social capital.
Dan di balik semua itu ternyata menjadi fondasi yang luar biasa karena menjadi solusi terhadap permasalahan-permasalahan sosial. Akhirnya menjadi capital. Jadi ada banyak perusahaan-perusahaan hebat di Indonesia. Kalau kita lihat perusahaan-perusahaan besar misalnya seperti Astra, atau bank besar seperti BCA, Mandiri, BRI misalnya. Dan perusahaan-perusahaan ini sudah pasti memiliki hampir semua capital yang sudah saya sebutkan. Financial capital, uangnya mereka banyak, perusahaannya sangat profitable. Human capital, mereka sangat percaya bahwa manusia, teamwork, karyawan adalah merupakan capital yang sangat penting. Dan teknologi, mereka selalu terus-menerus meningkatkan kemampuan teknologinya. Customer-nya mereka pelihara, kepuasannya, loyalitasnya, mereknya, reputasinya, awareness-nya, mereka jaga semuanya. Dan mereka juga melakukan corporate social responsibility, mereka melakukan pekerjaan-pekerjaan baik kepada komunitasnya, membangun social capital bagi perusahaan. Jadi inilah yang namanya sumber-sumber capital untuk bisnis. Oh, ternyata relatif cukup banyak. Question-nya adalah buat kita, manakah sumber capital yang akan kita pupuk, yang akan kita tumbuhkan di masa mendatang, sampai kemudian kita mendapatkan bisnis yang berkesinambungan. Tentunya semuanya ini merupakan capital-capital yang sangat berguna, Bapak saya. Nah, salah satu capital yang terakhir sering disebut lagi sekarang, terutama kalau kita berada di lingkungan bisnis keluarga. Dan kita masuk di mana bisnis itu merupakan bisnis yang dibangun oleh keluarga. Dan pemiliknya adalah keluarga. Bisa satu keluarga, bisa dua keluarga, atau bisa beberapa keluarga sekaligus, tetapi keluarga masih menjadi motor, keluarga masih menjadi penggerak, dan keluarga masih menjadi penentu kelangsungan bisnis. Kita lihat masih banyak bisnis-bisnis keluarga yang berlangsung dengan baik. Dan rupanya kita melihat ada satu capital, ada satu kekuatan yang besar juga membuat bisnis itu berkembang, yang kita sebut dengan family capital. Inilah yang mau saya sharingkan. Dari 6 capital tadi, ada satu tambahan capital yang disebut dengan family capital. Maka Bapak sekalian, di slide berikut ini, kita akan melihat apa itu family capital. Bapak sekalian, bahan slide saya relatif tidak banyak. Dan nanti hanya ada satu slide yang penting, Bapak sekalian bisa melakukan misalnya screenshot ya, atau pakai laptop, nanti tinggal difoto saja dengan handphonenya ya. Nanti cuma satu slide yang penting ya. Saya sengaja membatasi diri supaya melalui Zoominar ini tidak banyak slide yang saya sharingkan, dan mudah-mudahan nanti kita bisa melakukan tanya jawab untuk mendalami topik seputar family capital ini. Bapak sekalian, kalau kita lihat apa itu family capital? Nah, bisa ditebak sederhananya. Family capital adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh anggota keluarga. Dimiliki oleh orang tuanya, oleh papamnya, oleh mamanya, oleh saudara-saudaranya misalnya. Dan dengan berbagai komponen yang terdiri dari apa? Sumber daya manusia. Dan, coba anak-anak dengarkan ayahmu. Didikan ayahmu itu berharga loh. Dia sudah punya pengalaman 20 tahun, pengalaman 30 tahun, mungkin ada yang 40 tahun, dengan segala pengalamannya, semua hikmat dan wejangannya bisa diberikan. Itu capital yang luar biasa, menjadi satu knowledge yang dahsyat. Demikian juga dengan apa yang sudah dilalui ibumu. Mama kamu yang tercinta, mungkin sudah punya banyak pengalaman juga. Atau mungkin saudara-saudara tua Anda. Maka disebut dengan sumber daya manusia, tapi sosial. Kenapa? Keluarga itu berinteraksi dengan keluarga lain, dan keluarga itu berinteraksi dengan komunitasnya, keluarga itu berinteraksi dengan banyak kelompok-kelompok sosial yang lainnya. Dan pengalaman mereka, apa yang sudah menjadi network mereka menjadi luar biasa. Dan sudah pasti, yang namanya keluarga, tentu ada aspek keuangannya ya. Mungkin ada yang sudah diberkatin, warisannya banyak gitu ya. Ada yang belum diberkatin, mungkin barangkali tidak banyak. Tapi apapun ya, yang menjadi financial capital di keluarga Anda, percayalah, semuanya itu bisa dibungkus menjadi satu family capital. Studi menunjukkan ada hubungan antara family capital dengan kesuksesan bisnis keluarga, luar biasa. Jadi banyak studi yang dilakukan dengan Yale misalnya, ya, Yale University di Amerika, salah satu universitas yang top di Amerika. Mereka membuat studi, ternyata family capital itu luar biasa, seringkali tidak mudah diukur. Tapi kesuksesan orang-orang besar misalnya seperti Bill Gates misalnya. Bill Gates juga mengatakan ketika muda,
kesuksesannya dia bangun. Oleh karena apa? Dia punya family capital, yaitu ibunya, mamanya, kerja di perusahaan teknologi. Mamanya adalah direktur dari satu perusahaan teknologi yang mengajarin dia mengenai teknologi, membawa ke Bill Gates untuk berkenalan dengan banyak perusahaan-perusahaan yang berhubungan teknologi. Dari sanalah kemudian Bill Gates timbul kecintaannya, dan akhirnya dia mendapatkan network. Salah satunya adalah dia bisa menjual softwarenya kepada IBM. Itu merupakan jasa dari mamanya. Dan akhirnya kita tahu inilah Bill Gates yang cukup kontroversial di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bapak sekalian, saudara-saudara, sahabat keluarga di mana berada, inilah family capital. Nah, gambar berikut ini adalah gambar yang relatif pasti banyak yang kita pernah lihat ya, tapi gambar yang saya senang kali saya sharingkan dan selalu menjadi pengingat kita yang luar biasa. Ini kita beruntung ya. Tahun 1900 ada orang yang mencatat seperti ini. Akhirnya membagikan menjadi berkat yang luar biasa. Anda bisa googling lewat internet. Ini menjadi satu kisah nyata yang luar biasa. Dulu ketika di awal 1700-an atau abad 18 ya, awal abad 18 tahun 1700-an ada dua keluarga. Satu namanya Jonathan Edwards, yang satu adalah Max Jukes. Pada tahun 1900 ada orang mencoba menelusuri. Setelah hampir 200 tahun ditelusurin, siapa saja generasi daripada kedua keluarga ini. Perbedaannya adalah Jonathan Edwards itu adalah, kita tahu, adalah orang yang sangat taat, orang yang cinta Tuhan, orang yang sangat baik, orang yang sukses karirnya, dan dia pernah menjadi semacam rektor di satu college yang sangat terkenal di Amerika. Dan akhirnya dia menjadi hamba Tuhan yang sangat sukses, memberitakan firman Tuhan dengan luar biasa. Banyak orang terberkati oleh karena Jonathan Edwards. Tapi ada satu keluarga yang hidup hampir bersamaan, yaitu tahun 1700 sekian, yaitu Max Jukes. Adalah orang yang jahat, orang yang tidak baik, dan kemudian dia juga melahirkan keturunan. Setelah 200 tahun kemudian, sahabat-sahabat keluarga, kemudian keturunan daripada Jonathan Edwards dan Max Jukes ini ditelusuri. Dan menarik sekali, hampir penelusuran dia setelah mereka hidup hampir 200 tahun. Dan kalau kita lihat bagaimana keturunannya itu menjadi seperti apa generasinya. Kita mulai dengan Jonathan Edwards. Anda bisa lihat, dia memiliki 13 college president. Jadi menjadi orang nomor 1 di universitas di Amerika. Ada 65 yang menjadi profesor. Ada 75 yang menjadi military officer. 80 bekerja di government, di pemerintahan, public servants. 60 menjadi penulis buku yang hebat, 60 menjadi dokter, 30 menjadi hakim, 100 kemudian menjadi pastor hamba Tuhan, 100 menjadi pengacara, 3 orang menjadi senator, dan ada 1 keturunan yang menjadi vice president Amerika Serikat. Dan kemudian apa yang terjadi dengan keturunan Max Jukes? Kemudian ditelusurin, 310 orang keturunannya dia meninggal di dalam kemiskinan. 150 terlibat kriminal, masuk penjara, 7 menjadi pembunuh, 100 lebih menjadi pemabuk, dan 190 menjadi prostitut. Dan kita lihat apa yang kita bisa lihat seperti ini. Perbedaannya adalah ternyata keluarga yang baik menghasilkan generasi yang baik. Max Jukes, seorang penjahat, seorang yang hidupnya tidak teratur, akhirnya menghasilkan generasi berikutnya sampai ditelusurin ratusan tahun. Ternyata begitu banyak generasi atau yang keturunannya menderita, menjadi perampok, menjadi penjahat, dan sebagainya. Nah, inilah contoh yang sangat menarik menjadi pengingat kita betapa pentingnya family capital. Jadi setiap orang harus memiliki komitmen, harus bisa membuat satu generasi yang lebih baik, mendidik anak-anak lebih baik. Mungkin barangkali di antara kita ada banyak hal yang kita merasa kepahitan, ada banyak hal yang mungkin barangkali pengalaman tidak baik pada masa lalu, ada mungkin banyak kegagalan. Tapi dengan family capital kita diingatkan, mari kita bisa mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi yang lebih baik. Supaya akhirnya anak-anak kita bisa mendidik anak-anak mereka menjadi generasi yang lebih baik pula. Itulah salah satu hal yang sangat menarik dari family capital. Nah,
Nah, di dalam family capital, kan, kita pasti tidak lupa dengan salah satu cerita dari Alkitab ini. Ya. Kalau kita lihat slide selanjutnya adalah gambar Daud, dan kemudian slide selanjutnya adalah gambar anaknya Salomo. Ya. Kita tahu Daud adalah raja Israel yang sangat terkenal, ya, meninggal ketika usia 70 tahun, dan dia punya beberapa anak. Salah satu yang pasti yang kita kenal adalah Salomo. Kenapa dua sosok ini kemudian saya tertarik untuk sharingkan, dan ini karena dari Daud dan Salomo inilah saya mencoba meneruskan framework family capital. Inspirasinya dari dua cerita ini. Kita tahu Daud adalah salah satu raja Israel yang sangat terkenal, ya, raja kedua setelah Saul, dan kemudian kita tahu Salomo adalah anaknya yang kemudian membait-bait Allah. Ya. Jadi bait suci, bait Allah ini dibangun oleh Salomo, dan Tuhan tidak memperkenalkan Daud untuk membangunnya karena tangannya yang penuh dengan darah, karena dia seorang prajurit, banyak peperangan yang dia laluin, tapi Daud sadar dan Tuhan memerintahkan Daud juga untuk membantu Salomo mempersiapkan. Kita tidak tahu persis umur berapa Salomo menjadi raja. Ada beberapa orang memperkirakan Salomo menjadi raja mungkin paling muda, umurnya 14 tahun. Paling tua, kira-kira 29 tahun. Ya kira-kira antara 14 sampai 29 tahun, yaitu Salomo. Karena Salomo lahir ketika di Yerusalem. Dan Daud itu pindah ke Yerusalem ketika umurnya 37. Dia meninggal umurnya 70. Dan kita tahu ibu daripada Salomo, ya, Bathsheba. Dan kita melihat Daud sudah hidup beberapa tahun di Yerusalem. Jadi Salomo paling tua sekitar 29 tahun, atau paling muda 14 tahun. Tapi berapapun umurnya, sudah pasti merupakan umur yang sangat muda bagi Salomo untuk menjadi seorang raja. Kita tahu Salomo memang berhikmat, tapi kita yakin Salomo adalah anak yang paling dekat sama Daud. Dia mendapat didikan yang sangat ekstra. Dia punya visi yang sangat jelas yang diberikan oleh ayahnya. Dia punya tugas yang sangat jelas. Saya cukup yakin ada banyak karakter, ada banyak kehidupannya dia, ada banyak habit yang diberikan oleh dari ayahnya. Segala kemudian dia membangun bait Allah ini sudah pasti diperoleh. Karena apa? Karena juga informasi yang demikian banyak yang diberikan Daud kepada anaknya, dan juga network yang mungkin diberikan kepada Salomo. Sehingga Salomo yang muda ini tiba-tiba bisa mengerahkan 70.000 pemahat misalnya. Luar biasa. Tak mungkin pada saat dia muda bisa mengerahkan tukang-tukang mandor-mandor demikian banyak. Itu terjadi karena Daud sudah membantu Salomo untuk mempersiapkan. Ini salah satu contoh yang sangat baik sekali mengenai family capital yang ditulis di Alkitab, yang bisa kita pelajarin bersama-sama. Nah, Bapak sekalian, mari kita masuk ke konsep family capital. Nah, inilah framework yang tadi saya katakan, framework yang akan kita uraikan bersama-sama, yang akan kita bahas bersama-sama. Bapak sekalian bisa screenshot, atau kalau pakai laptop, Bapak sekalian bisa foto, karena hanya ada 2 slide saya rasa, habis ini dan juga slide salah satunya. Bapak sekalian, yang namanya family capital ada 7 dimensinya. Dimensi pertama adalah visi. Dimensi kedua adalah belief. Dimensi ketiga adalah values. Dimensi keempat adalah habit. Dan kelima, information. Keenam, network. Ketujuh, benchmarking. Yang di atas lebih banyak spiritualnya. Belief, values, and habit. Yang di bawah, information, network, benchmarking, memang lebih berhubungan atau lebih dekat dengan hal-hal yang berhubungan dengan bisnis atau kelangsungan usaha daripada satu keluarga. Jadi ada 7 hal: vision, belief, values, habit, information, network, dan benchmarking. Inilah dimensi family capital. Nah, Bapak sekalian, sebenarnya pada saat pandemi ini, selama 2 bulan atau sudah 2,5 bulan ini, kita stay at home, work from home, ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya. Saya pribadi sungguh menikmati selama 2 bulan lebih. Saya bekerja tiap hari, mungkin barangkali malah lebih sibuk dibandingkan sebelum pandemi. Melakukan seminar seringkali, seperti hari ini 2 kali saya melakukan seminar. Kemudian juga mengatur banyak karyawan, Zoom mereka. Bahkan di bulan April, kalau Zoom dengan karyawan, saya bisa sehari itu bisa 5 kali, 6 kali ya. Dan kemudian
Tapi di tengah-tengah itu saya masih punya waktu yang banyak. Kan. Salah satunya sudah pasti waktu yang bisa kita uh, lakukan bersama-sama, ada bersama dengan keluarga. Maka selama pandemi ini, mungkin barangkali Anda juga sibuk. Tapi beruntungnya kita tidak perlu ke kantor. Jadi kemarin kita ke kantor 1 jam atau 2 jam sudah habis tengah jalan. Sekarang kita stay at home, sudah bisa bersama-sama dengan family. Ini kesempatan yang luar biasa untuk mengisi dengan family capital. Isi anak-anak dengan visi, belief, values, habit, information, network, dan benchmarking. Kalau ternyata selama 2 bulan terakhir Anda tidak melakukan, memang sangat disayangkan. Tapi tidak ada yang terlambat. Mungkin lakukanlah mulai besok pagi. Ya. Family Capital akan memberikan gambaran, merupakan salah satu komitmen kita membuat generasi yang lebih baik. Dan merupakan sumber capital yang luar biasa, yang mungkin tidak kita sadarin sebenarnya Bapak sekalian. Nah, mari kita lihat slide yang mendasarin penjelasan daripada family capital. Tadi saya katakan ada 7 dimensi. Vision, belief, values, habit, information, network, benchmarking. Nanti kita akan bahas satu persatu, jadi mungkin sekitar 20-25 menit ke belakang, saya akan mencoba menjelaskan mengenai framework ini, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat keluarga banyak terinspirasi dari penjelasan ini, dan kemudian mempraktekkan selama pandemi, selama stay at home ya. Karena di Jakarta, yang Bapak sekalian tinggal di Jakarta, mungkin minggu kedua bulan Juni kita sudah pergi ke kantor ya, tapi mungkin tidak semuanya, dan kemudian yang usianya 50 plus mungkin barangkali dianjurkan pemerintah untuk tinggal di rumah ya. Jadi belum terlambat. Kalau kalian punya usaha, terutama usaha keluarga, punya anak-anak yang mungkin sudah SMP ya, atau mungkin SMA, lebih-lebih kalau sudah pergi ke universitas, ini kesempatan yang sangat bagus sekali. Tapi kalau anaknya masih TK, masih SD ya, mungkin barangkali ada banyak dimensi ini yang tidak perlu di-sharingkan ke anak-anak ya. Nanti akan saya sharingkan vision. Vision akan memberikan gambaran terhadap direction. Dan direction kemudian yang paling sebelah kanan itu dampak terhadap bisnisnya seperti apa. Yang tengah adalah hasil antaranya, kemudian yang sebelah kanan adalah dampak terhadap bisnis, terutama bisnis keluarga. Jadi saya akan membahas 7 dimensi ini satu persatu. Bapak sekalian, tadi mudah-mudahan sudah bisa screenshot ya, atau bisa di mungkin barangkali di foto kalau Bapak sekalian pakai laptop ya. Jadi ada 2 slide yang penting saja. Mari kita bahas masing-masing dimensi yang berikut ini. Setiap bisnis keluarga, salah satu yang penting sudah pasti harus punya visi. Pada saat kita membangun bisnis, kita memikirkan, what business are we in? Apa sih bisnis yang kita gelutin? Dan kemudian bagaimana kita mengembangkan bisnis kita 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, atau 10 tahun lagi. Setiap pelaku usaha yang tidak memiliki visi seperti ini, pasti kan problem. Saya tahu ada beberapa pedagang misalnya, saya punya banyak kenalan, punya banyak teman, mereka adalah para pedagang yang baik, tapi kalau ditanya, kira-kira visinya apa tahun depan? Ya sama seperti inilah, saya cuma menjalani bisnis ini dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, semuanya sama saja. Nah kalau jawaban seperti ini, percayalah most likely, suatu hari, bisnisnya pasti akan menurun. Bisnisnya mungkin tidak survive, oleh karena tidak ada visi. Nah, yang saya mau sebut dengan family capital, tentu kita memiliki visi pribadi, kita punya visi bisnis kita, tapi maksudnya visi ini bisa kita juga sampaikan kepada anak-anak kita. Kita ajarkan kepada anak-anak kita, kalau kita ingin supaya anak-anak kita meneruskan bisnis, atau sebaliknya, kalau kita ingin supaya anak-anak kita membelokkan bisnis kita, tidak 100% meneruskan, tapi mencoba mengembangkan. Atau malah ekstrimnya, mungkin barangkali kita memberikan visi yang baru dan mengatakan supaya jangan melanjutkan bisnis keluarga kita. Sudah pasti adalah choice-nya adalah Anda yang punya choice sendiri. Tapi sungguh sayang sekali sebenarnya setiap bisnis keluarga yang dibangun kalau bisa diteruskan ke anak-anak. Karena memulai bisnis baru buat anak-anak tidak mudah ya. Tapi kalau memang harus ya, memang bisnisnya tidak bisa dilimpahkan ke anak-anak, Anda juga bisa punya visi, mengatakan kepada anak-anak, inilah visi yang harus Anda bangun.
Sama seperti Anda bisa bayangkan Daud mengatakan kepada Salomo, Salomo, walaupun kau masih muda, dan visinya sangat jelas, bait Allah yang suci ini haruslah kamu bangun, aku tidak bisa membangun. Beruntung sekali Salomo, dia sudah punya tugas atau visi yang sangat jelas dari orang tuanya. Kita pun bisa belajar seperti ini. Berikan visi kepada anak. Bapak, Ibu sekalian, mungkin kalau memiliki satu usaha, usahanya apa? Salah satu usahanya usaha klinik lah, atau usahanya punya usaha salon, atau usahanya mungkin punya toko, atau usahanya mungkin home industry, atau catering, atau kuliner, restoran. Coba kemudian kita bisa tanamkan kepada anak-anak. Bagaimana visi. Mulailah dengan apa itu visi keluarga kita. Visi keluarga kita adalah seperti ini, nak. Visi keluarga kita adalah bagaimana supaya kita menjadi keluarga yang baik dan kemudian menjadi saluran berkat. Tanamkan hal seperti itu. Kemudian dalam konteks bisnis, visi kita adalah bagaimana kita mengembangkan itu. Kemudian visi untuk bisnis kita adalah kita kembangkan bisnis ini. Papi sudah tidak kuat, papi sudah berumur 60. Oleh karena itu, salah satu kesempatan buat anak-anak untuk mengembangkan. Jadi kemudian melalui visi ini, anak-anak punya sense of direction. Dan akhirnya, anak-anak punya choice. Dan choice of industry. Bisnis apa yang mau digelutin, bagaimana bisnis itu dikembangkan, menjadi sangat penting sekali buat anak-anak. Seringkali daripada anak-anak mencoba bisnis gak karuan, dari A, dari B, dari C ke D, tapi kalau orang tua bisa mengarahkan, baik dari kesuksesan kegagalan. Saya pribadi sudah selama 10 tahun terakhir, ini anak-anak saya kebetulan sudah 2 sudah lulus kuliah, yang 1 masih kuliah, dan anak saya 2, yang 1 sudah memulai usaha sendiri, yang 1 bekerja di Amerika Serikat. Tapi karena kecintaan saya terhadap digital, 10 tahun yang lalu saya sadar bahwa digital bisnis adalah merupakan bisnis yang sangat baik untuk digeluti. Dan saya sadar bertambahnya umur misalnya sudah 50 plus, tidak mungkin saya mau belajar digital secara teknis. Saya tahu bahwa bisnis itu baik, saya mencoba mengembangkan bisnis ini dengan apa yang saya miliki, kemudian saya tanamkan visi kepada anak saya. Bahwa di masa mendatang, salah satu bisnis yang menarik adalah bisnis digital. Dan apapun sekolahnya kamu, jangan lupa untuk belajar digital. Puji Tuhan, anak saya nomor 1 menjadi venture capital di dalam dunia startup digital. Anak saya nomor 2 kerja di satu perusahaan startup di Amerika Serikat, perusahaan digital juga. Dan akhirnya dia bekerja walaupun di tengah-tengah di Amerika begitu banyak unemployment, puji Tuhan. Anak saya, dia beritahu saya beberapa minggu lalu dia diterima lagi menjadi di perusahaan yang lebih baik, dengan jabatan yang lebih baik, tanggung jawab yang lebih besar, padahal di tengah-tengah pandemi seperti ini, karena digital itu dibutuhkan, justru di tengah-tengah seperti ini, salah satu industri digital yang relatif maju. Tapi bukan berarti digital satu-satunya, ada banyak bisnis yang mungkin Bapak sekalian geluti yang cukup bagus, tapi intinya adalah tanamkan mengenai visi keluarga, tanamkan juga mengenai visi bisnis. Kira-kira apa yang menjadi visi daripada ayah yang bisa ditularkan kepada anaknya, dan itu memberikan sense of direction, dan anak-anaknya kemudian dihadapin pada choice yang relatif sudah sederhana. Di bawah sekalian, inilah dimensi yang pertama. Dimensi yang kedua adalah belief. Jadi sudah pasti bersyukur dari apa yang kita yakini mengenai kebenaran, apa yang kita pegang, dan akhirnya kita tularkan kepada anak-anak supaya mereka itu beriman, Bapak sekalian. Mereka punya iman yang baik, karena itulah merupakan fondasi spiritual yang sangat baik. Boleh punya visi bisnis yang baik, tapi sudah pasti kalau anak-anak tanpa iman, ya, kita akan kehilangan yang sangat besar. Kita kehilangan aset yang besar. Biasanya dengan iman yang baik, apa yang terjadi? Di dalam konteks bisnis pun, yang sebelah kanan, bisa menimbulkan trust. Maka tidak menginginkan anak-anak yang punya iman yang baik, dan kemudian dilihat koleganya, dilihat potensial partnernya, dilihat oleh orang-orang sekitarnya, menjadi anak yang baik, dan biasanya menimbulkan trust. Dan trust itu sudah pasti mempermudah orang memperoleh kesempatan. Orang mau bekerja sama dengan orang yang dapat dipercaya. Orang mau mengambil barangnya, orang mau berdagang, orang melakukan transaksi, tentunya dengan orang-orang yang bisa dipercaya setelah trust. Maka apa yang sudah kita yakinin, Bapak sekalian, dan jadikanlah itu menjadi iman buat anak-anak kita. Dan dengan iman yang baik, kemudian anak-anak kita bisa menjadi orang-orang yang dipercaya. Nah, misalnya yang ketiga, dimensi ketiga adalah dimensi values. Kalau belief itu adalah sesuatu yang kita pegang sebagai kebenaran dalam kehidupan kita,
Kalau values adalah apa yang penting dalam kehidupan kita. Nah, bedanya belief sama values. Values itu adalah sesuatu yang penting, yang kita anggap sebagai hal yang penting. Apa yang menjadi prioritas. Nah, sudah pasti salah satunya kita punya banyak values. Tapi saya yakin salah satu values yang penting dalam family capital adalah ajarkan anak-anak punya integritas sejak muda. Kalau sekolah, jangan nyontek. Kalau berjanji kepada orang lain, tepatin janji. Didik mereka seperti itu. Dan itu akan menjadi satu integritas. Lakukan apa yang Anda ucapkan. Apalagi ketika sekolah menjadi satu batu ujian integritas. Orang tua harus menanamkan. Anak-anak jangan sampai nyontek ya. Anak-anak jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan integritas. Kalau itu kita tanamkan terus-menerus, kita bisa membangun selama pandemi. Bangunlah cerita-cerita, mungkin cerita kegagalan kita. Waktu kita muda, kita pernah gagal, tidak ada integritas, segala macam. Dan saya yakin, dan values integritas tadi akan membuat dalam perspektif bisnis suatu hari, anak-anak kita dengan mudah menjalin relationship. Dan ingat, kesuksesan bisnis, termasuk bisnis keluarga, seringkali bukan dalam hal bisnisnya, tetapi relationship. Bisnis dan relationship itu merupakan dua hal yang utama seringkali. Ada banyak bisnis itu sama saja, yang kita jual produknya sama, servis kita sama saja. Kenapa dia sukses? Salah satunya kenapa? Dia memiliki relationship. Dan itu bisa diajarkan. Kenapa? Family capital punya values, menanamkan integritas kepada anak-anak, dan akhirnya menjadi relationship. Di bawah sekalian, inilah merupakan dimensi yang ketiga. Mari kita lihat dimensi yang keempat. Sahabat-sahabat keluarga, dimensi keempat adalah habit. Orang tua pasti punya habit. Baik habit yang buruk maupun habit yang baik, tentu saja kita perlu kembangkan habit-habit yang baik. Dan habit yang baik itu bisa ditularkan kepada anak-anaknya. Dan akhirnya menimbulkan satu perilaku yang baik. Habit disiplin, habit yang bertanggung jawab, habit yang selalu proaktif untuk memikirkan, habit ingin membuat satu filing yang rapi, habit bangun pagi, habit selalu punya satu manner yang baik, terutama di meja makan, atau habit-habit yang lain, punya perilaku yang baik. Habit intinya adalah habit kerajinan. Habit-habit yang memberikan gambaran bahwa kita itu adalah orang tua yang baik, yang rajin, yang cerdas. Dan itu pasti suatu hari kalau kita tanamkan terus-menerus dan kita ajarkan, baik melalui contoh maupun dalam perkataan, sudah pasti one day akan menimbulkan performa. Anak-anak yang kemudian sukses kenapa? Melihat orang tuanya rajin. Anak-anak sukses melihat apa? Habit orang tuanya. Selalu santun kepada orang lain. Anak-anak sukses kenapa? Dia melihat orang tuanya. Ternyata orang tuanya sangat pemurah, selalu sangat generous, membangun kemampuan social network yang sangat bagus. Dia bisa melihat orang tuanya seperti apa? Habit orang tuanya. Yang selalu proaktif, memikirkan, setiap saat dipikirkan apa yang menjadi goal-nya, apa strateginya, selalu berpikir sistematis, melangkah sistematis, dan akhirnya menjadi perilaku anak-anak, dan akhirnya menimbulkan performa ke depan. Dan tidak sadar, itulah family capital. 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, baru kita tahu. Bahwa semua yang dilakukan anak-anak kita, performa anak-anak kita, baik atau tidaknya, berasal dari habit yang kita tularkan kepada mereka. Yang kelima, sahabat-sahabat keluarga, ya, adalah masalah information. Nah, tadi kalau kembali ke cerita Daud, Daud itu pasti banyak memberikan informasi kepada Salomo. Makanya mungkin Bapak sekalian bisa melihat di salah satu kisahnya, Salomo itu seringkali menulis surat kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya Daud, karena dia tahu sahabat-sahabatnya itu, sahabat-sahabat dari ayahnya adalah orang-orang yang baik. Dan ayahnya juga memberikan banyak informasi. Dari situlah kemudian dia banyak belajar. Information, kalau terus-menerus kita berikan kepada anak kita dalam bentuk storytelling, dalam bentuk sharing pengalaman, dalam bentuk sharing kehidupan, atau informasi yang kita peroleh dari kantor, informasi yang kita peroleh dari teman-teman kita, lama-lama akan menjadi satu knowledge. Dan tiba-tiba ketika anaknya besar, dia menyadari apa yang diajarkan ayahnya jauh lebih berharga daripada apa yang diajarkan di universitas, jauh lebih berharga daripada apa yang diajarkan di bangku kuliah saat dia sekolah. Dan akhirnya, walaupun anak kita masih muda, sudah memiliki wisdom.
Hanya pengetahuanlah yang membuat orang tua kemudian punya wisdom. Dan akhirnya anaknya, walaupun masih muda pun, bisa memiliki wisdom. Sehingga dengan mudah pada saat dia terjun dalam dunia bisnis, dia sudah memiliki knowledge yang bagus, dia memiliki wisdom membuat keputusan, akhirnya punya intuisi yang baik, punya arah bisnis yang baik, dan kemudian menjalankan bisnis dengan manajemen yang baik pula. Dan kemudian keenam, sekalian, adalah network. Network, kita sebagai pebisnis misalnya, kita umur 40, 50, sudah bisnis 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, pasti punya network. Dan network ini sebenarnya menjadi satu aset yang besar loh. Sayang sekali kalau network ini, kenalan-kenalan kita, customer-customer kita, orang-orang yang pernah berhubungan dengan kita, siapapun. Dan kalau tidak ditularkan kepada anak-anak kita, seringkali tidak bisa menjadi aset yang berharga. Dan di tangan anak-anak kita bisa juga semua network ini kemudian bisa di-leverage. Sama seperti cerita tadi, mamanya Bill Gates, dia kerja di satu perusahaan, akhirnya dia punya network, dia punya banyak network di sekolah-sekolah, dan akhirnya dikenalkan kepada Bill Gates. Dari situlah Bill Gates memulai usahanya. Saya yakin kita punya banyak kenalan, kita punya jejaring, kita punya hal seperti menjadi aset. Suatu hari kalau anak kita siap, kita bisa kenalkan teman-teman kita, dan suatu saat mungkin Tuhan bisa memberikan berkat melalui anak-anak kita karena kemampuannya untuk meleverage bisnis kita. Mungkin kita saat ini tidak bisa meleverage. Saat ini kita tidak bisa membuat bisnis kita menjadi lebih besar. Karena mungkin barangkali kita sudah berumur, tidak mampu membuat sistem yang lebih baik, tidak punya tenaga yang cukup, energinya tidak cukup, sudah punya banyak passion yang lain, sudah tidak mau fokus kepada bisnis. Tapi di tangan anak kita, network itu bisa diutilize cepat daripada anak kita membangun network sendiri, butuh 10 tahun, butuh 20 tahun. Dengan bantuan kita, mungkin network yang sudah kita miliki itu bisa kita limpahkan hanya setahun saja, atau hanya 2 tahun, akhirnya bisa di-inflate, kemudian bisnisnya menjadi besar. Sebagai contoh, kita punya bisnis restoran kita cuma satu, tapi kita punya network kita siapa? Para supplier kita. Network kita adalah orang-orang yang sekeliling kita, yang dulu membantu kita mensuplai produk-produk kita. Dan kalau kemudian para network itu dikenalkan ke anak kita, dan itu menjadi satu aset, mungkin anak kita kemudian berpikir, ini cara yang lebih baik daripada bisnis orang tuanya, yang mungkin cenderung konvensional, yang tidak mengandalkan digital misalnya, tiba-tiba anaknya kemudian berpikir lebih baik go digital, kemudian dia mulai dengan GrabFood, dengan GoFood, dia mungkin masuk membangun website sendiri, akhirnya lebih banyak fokus kepada digital misalnya, tidak perlu punya restoran banyak, tidak seperti ayahnya yang membangun restoran dengan bangunan, dijaga banyak karyawan, tapi anaknya tiba-tiba bisa membangun restoran tanpa harus punya banyak gedung, karena mengandalkan digital, akhirnya anaknya bisa meleverage. Dan anak itu secara nggak sadar, sebenarnya dia belajar dari apa yang dimiliki orang tuanya. Network-nya, termasuk dia semua informasinya, semua ceritanya, semua experience-nya. Dan anak kemudian belajar juga dari kegagalan orang tuanya, akhirnya dia sanggup meleverage bisnisnya orang tua dengan baik. Dan yang ketujuh, Bapak sekalian, ketujuh adalah dari family capital, yang ketujuh adalah benchmarking. Nah, ini salah satu favorit saya. Sebagai orang tua yang sudah kerja 10 tahun atau bahkan 30 tahun, pasti banyak kegagalan kesuksesan. Selama pandemi, stay at home ini sangat baik sekali. Terutama anak-anak kita yang sudah remaja atau sudah masuk di bangku kuliah misalnya, kesempatan yang sangat bagus, ceritakan kegagalan kita. Oh, dulu kita pernah dibohongin orang, kita pernah ditipu orang karena tidak hati-hati, atau kemudian gagal kenapa, kita tidak fokus misalnya, kita pernah melakukan banyak pekerjaan, banyak produk, akhirnya apa? Banyak produk tidak laku, kemudian kegagalan kita karena produknya terlalu banyak tidak fokus, atau mungkin barangkali cerita kegagalan bahwa kita bisa produksi produknya bagus tapi tidak bisa jualan karena kegagalan di marketing misalnya, atau kesuksesan, kemampuan membangun pelanggan-pelanggan yang puas, kemampuan membangun pelanggan yang loyal, kemampuan membangun jaringan begitu. Kesuksesan maupun kegagalan menjadi cerita yang menarik. Dan akhirnya ini akan menjadi satu continuous learning yang baik. Jadi melalui kegagalan, kesuksesan daripada bisnis keluarga, anak kemudian bisa belajar, itu menjadi proses di mana mereka itu menjadi pembelajar terus-menerus. Jadi Bapak sekalian, sahabat-sahabat keluarga dimanapun Anda, inilah 7 dimensi family capital.
Dan kalau boleh kembali ke slide yang utuh saja, ya, kembali slide yang ke belakang. Ini sudah selesai, dan nanti saya serahkan kepada moderatornya untuk jawab. Nah, Bapak sekalian, sekali lagi, ini slide yang penting yang mungkin belum sempat tadi Anda screenshot, ya. Jadi yang namanya family capital ada 7 dimensi. Visi. Sudahkah Anda menceritakan visi pribadi Anda, visi keluarga Anda, visi bisnis Anda? Pernahkah Anda ceritakan? Supaya anak punya sense of direction, suatu hari akan membuat satu choice yang baik, bisnis apa yang mau dikembangkan. Kemudian utarakan apa yang menjadi kebenaran dalam hidup Anda, apa yang menjadi pegangan hidup Anda supaya mereka beriman. Dan akhirnya dalam konteks bisnis, mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah dipercaya orang. Tanamkan apa yang penting dalam kehidupan, values-nya, salah satu adalah integritas. Mereka akan menjadi pribadi-pribadi yang mudah menjalin relationship dengan sahabat-sahabatnya. Tidak menjadi pribadi yang penuh dengan konflik, selalu berantem, fighting. Apakah Anda sudah mengeluarkan habit yang baik, sehingga membuat satu perilaku yang baik buat anak-anak, dan akhirnya dalam jangka panjang, semua kerajinan, semua habit yang baik itu akan menimbulkan performa. Sudahkah Anda banyak memberikan informasi, proses pembelajaran apa yang Anda ketahui? Jangan ceritakan terlalu banyak kepada sahabat-sahabat Anda saja, tapi tidak ceritakan kepada keluarga Anda. Anak-anak Anda perlu diisikan banyak informasi, dan itu diolah dengan knowledge. Dan suatu hari pada saat mereka muda, mereka sudah punya wisdom dan siap masuk dalam bisnis. Anda punya network sebagai pelaku bisnis keluarga. Pada saat anak sudah siap, itu akan menjadi satu aset di mana bisa di-leverage, bisa dikembangkan oleh anak-anak. Benchmarking dari kegagalan, kesuksesan, akhirnya menjadi sosok anak yang mau terus-menerus belajar. Sama seperti Daud dengan Salomo. Dia punya visi yang sangat jelas, dan dia mengatakan pada Salomo yang masih muda, peganglah imanmu. Dia menunjukkan harus beriman, takutlah akan Tuhanmu. Dan Salomo yang muda juga diajarkan masalah values, integritas. Salomo yang muda punya perilaku sama seperti ayahnya, punya habit yang baik, sehingga menjadi seorang raja yang luar biasa pada zamannya. Dan informasi itu menjadi satu knowledge buat Salomo untuk membangun bait Allah dan network daripada Daud yang memungkinkan Salomo yang muda bisa membangun pekerjaan yang sangat besar. Karena itu semua network sudah disediakan ayahnya sebenarnya. Dan Daud menceritakan apa yang menjadi kegagalan dan kesuksesan. Pada saat dia sebelum meninggal, dia menceritakan pada Salomo secara pribadi apa yang sudah dijalin dalam hidupnya, sukses dan kegagalannya. Dan akhirnya itulah menjadi pribadi Salomo yang baik, Salomo yang sukses, walaupun tentu kita tahu ceritanya. Moderator kita untuk memimpin waktu tanya jawab. Silakan Alan. Oke Pak, sebelum daripada berpanjang-panjang, saya sudah pilih beberapa pertanyaan Pak Handi ya. Pertanyaan pertama Pak, Bapak Ferry Wirawan Teja, apakah kita dapat mengukur family capital dan apakah bisa dalam IDR atau rating scale? Gimana Pak Handi? Saya rasa ini pertanyaan yang sifatnya akademis gitu ya. Tentunya kalau sebagai pelaku bisnis, kita lebih banyak membicarakan masalah yang sifatnya kualitatif ya. Anda bisa, misalnya saya sebagai seorang praktisi, ya, Anda bisa pikirkan, selama ini coba tengok selama, tidak usah jauh-jauh selama pandemi, 2 bulan terakhir saja. Pernahkah Anda berkumpul dengan anak-anak, istri, kemudian menceritakan mengenai visi keluarga? Apakah Anda punya visi keluarga yang tertulis? Apakah Anda menceritakan juga mengenai termasuk visi bisnis, kalau seandainya anak-anaknya sudah mau siap, ya, sudah remaja, sudah pemuda, atau bahkan sudah memang masuk dunia kerja, itu saat yang sangat tepat sekali. Kemudian kedua ya, tadi, mulailah dengan 7 dimensi daripada family capital tadi satu persatu. Apakah dalam kehidupan kita menanamkan belief faith kepada mereka? Apakah menanamkan juga mengenai values, ya, ditanamkan apa yang penting yang harus mereka, dan juga habit,
apakah dalam cerita, dan ketika di meja makan segala macam, Anda memberikan informasi yang menjadi proses pembelajaran, berpikir positif sampai membuat satu knowledge yang baik, yang lebih berharga dibandingkan dengan ketika dia mendengarkan semua ilmu di bangku kuliah. Kemudian apakah kemudian juga kita ceritakan kegagalan, keberhasilan dan sebagainya. Dan of course sebenarnya secara kualitatif kita bisa melakukan pengukuran-pengukuran seperti itu. Tinggal kita lihat secara koreksi pribadi kita, bisa bicara dengan istri apa yang kita lakukan, apakah sudah cukup intensif dan atau tidak ya. Tapi memang kalau kita seorang akademis, saya yakin pengukuran bisa dilakukan ya. Tentu kita melakukan survei, kemudian bertanya kepada mereka, dan setiap dimensi tadi kan menjadi satu variabel yang kemudian kita ukur dalam bentuk kuesioner. Sebagai contoh misalnya, kan, apakah Anda punya visi keluarga? Apakah Anda punya visi bisnis? Apakah Anda mengkomunikasikan visi tadi kepada anak-anak Anda? Nah, jawaban-jawaban ini sudah pasti bisa kita dapatkan kemudian diukur. Saya yakin mungkin pertanyaan tadi Bapak ini mungkin lagi memikirkan untuk membuat tesis. Ya. Baik, kira-kira begitu Alan. Terima kasih Pak Handi untuk pemaparannya. Untuk ini karena saking banyaknya saya langsung lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Bapak Daniel Kurniawan. Dua pertanyaan juga boleh langsung. Kalau mau dua pertanyaan, ya. Bagaimana kepercayaan anak-anak bila kita sharing dari kegagalan kita sebagai orang tua? Apakah mereka masih akan menghargai kita sebagai orang tua yang pernah gagal? Karena kegagalan itu menjadi hal yang menakutkan untuk diceritakan pada anak-anak. Karena orang tua pasti ingin dihargai dan takut wibawanya hilang di mata anak-anaknya. Digabung ya Pak, sama satu lagi karena masih mirip dengan Ibu Merlin Tando. Apakah family capital bisa tercapai dalam keluarga yang broken? Gimana Pak Handi? Menarik ya. Sebenarnya yang pertanyaan kedua is a bit tough for me ya. Karena mudah-mudahan tim dari parenting malah bisa membantu saya ini. Tapi yang pertama, saya yakin ya, sebenarnya cerita kegagalan dan kemudian cerita itu ditambah dengan apa makna, apa pelajaran di balik kegagalan, saya rasa akan menjadi satu cerita yang menarik ya. Jadi walaupun cerita itu kegagalan sebagai contoh ya, kalau dalam bisnis relatif sebenarnya jawabannya jauh lebih gampang ya. Anak-anak tidak akan kehilangan respect-nya. Misalnya, saya berikan contoh misalnya dalam bisnis. Kita mengatakan kepada anak, dulu tuh ayah atau daddy itu gagal ya. Karena salah satu kegagalan adalah tidak bisa membuat produk yang baik. Dulu tidak mau investasi dengan mesin, dulu tidak mau investasi sumber daya manusia, akhirnya produk kita ternyata kualitasnya seringkali naik turun dan kita gagal menjaga kualitasnya. Dan kita tahu salah satu elemen yang penting daripada bisnis sukses ya, sama seperti di Top Brand ya. Saya membuat buku namanya 3 Rule for Success ya in Building Top Brand. Rule pertama adalah is about quality. Dan apapun yang kita jual, kalau kita jual produk quality yang bagus, service quality yang bagus, berarti dalam jangka panjang akan lebih baik. Kita tahu. Dan kadang-kadang harus diakui. Kita mungkin gagal, tidak menjaga kualitas dengan bagus, karena tidak tahu caranya, tidak mengerti apa investasi yang baik. Dan dari belajar kegagalan, kita acknowledge kegagalan, dan kita menasihatin supaya tidak melakukan hal yang serupa. Nah, ke depan, kalau ingin melanjutkan bisnis orang tua, lakukan bisnis dengan baik, jaga kualitas produk. Kalau dalam bisnis, sudah pasti. Saya tidak melihat itu menjadi satu cerita yang membuat anak itu kemudian tidak respect. Bahkan kemudian dia akan melihat, wow, satu kejujuran, satu cerita yang menarik, dan saya belajar. Jauh lebih indah dibandingkan saya belajar harus di bangku kuliah di profesor kan. Itu kan kalau profesor kan textbook kata orang, kata perusahaan ini kan, ini kata ayah saya. Tapi memang kalau kita bicara kegagalan secara pribadi, nah, itu yang mungkin perlu hati-hati ya. Artinya tentunya tergantung umur anaknya, kemudian. Tapi saya cukup yakin secara overall. Ya. Selama kegagalan itu, misalnya kita pernah gagal, misalnya bermitra, kan seringkali perusahaan keluarga itu kan tidak mudah pada saat kita bekerja sama misalnya. Kita ceritakan kita pernah gagal dengan partner kita atau dengan saudara kita pada saat kita berhubungan
bisnis bermitra, dan kemudian yang membuat kegagalan itu kenapa? Perbedaan manajemen, perbedaan cara pandang hidup, perbedaan visinya. Dan kalau cerita itu kemudian kita katakan karena ada persoalan pribadi segala macam, saya cukup yakin cerita-cerita seperti itu membuat anak-anak kemudian cepat belajar. Dia belajar dari orang yang paling dekat dalam kehidupannya, dia itu keluarga. Dan cerita itu pasti membekas dalam hidupnya, percayalah. Dengan cerita seperti itu, kemudian asal kita acknowledge, baik dalam bisnis, baik dalam karakter, baik urusan pribadi, kalau selama kita dengan jujur mengatakan, tapi kita harus belajar bersama-sama kegagalan itu. Supaya jangan sampai kita membuat kesalahan yang serupa, atau justru melalui cerita kegagalan ini, kemudian anak-anak bisa belajar lebih baik dan menghindari kegagalan. Dan sudah pasti menjadi satu cerita yang sangat baik. Dan kedua, memang jawaban singkatnya sih gampang ya. Tentu saya tidak tahu yang disebut seberapa parah dari keluarga tadi. Tapi kalau sampai keluarga ini misalnya sampai parah kemudian bercerai misalnya ya, tentu menjadi kepahitan yang luar biasa. Artinya apa? Namanya udah cerai deh, 1 jadi 2. Family capitalnya ya maksimum tinggal 50% kan. Maksimum 50%. Kan 1 bagi 2, tapi ini sesuatu yang kalau jawabannya secara lugas sudah pasti, karena family capital kan sudah pasti menjadi satu capital yang jauh lebih utuh, jauh lebih baik ya. Ketika keluarga itu keluarga yang utuh, keluarga yang baik, dan anak-anak bisa melihat apa, karena apa yang dilihat anak-anak sudah pasti bukan hanya ucapannya, tapi juga keteladanannya, bukan. Jadi kalau di tengah-tengah broken home, kalau ditanya, tentu misalnya dia harus ikut single mother atau single father ya, masih banyak yang bisa diajarkan juga, saya yakin. Nah, jadi kalau situasi sudah terjadi, tentu jangan kecewa, tentu jangan mundur, tetaplah. Kan? Rasanya memang tidak utuh, sekali lagi, tapi family capital tetap bisa dibangun. Sekali lagi, cerita dengan kegetiran, kegagalan, ya, ada banyak hal yang masih kita, paling tidak kita mengatakan bahwa kita melakukan kesalahan, kita belajar kesalahan, sekarang saya ingin anak-anak kita untuk belajar supaya tidak mengikuti kesalahan kita, dan kemudian tanamkan yang baik-baik. Tentu dalam konteks bisnis, tentunya masih bisa berjalan ya. Ada beberapa problem terutama ketika nanti menyampaikan masalah faith tadi ya, belief faith itu tentunya relatif menjadi satu hal yang tidak mudah. Tapi kalau yang belum terjadi, sekali lagi, broken home, Anda sudah menghancurkan sebagian family capital. Kalau itu belum terjadi, tentu cegah itu sangat terjadi. Kalau sudah terjadi, saya yakin Anda masih bisa memperbaiki dan masih bisa mendeliver sebagian daripada family capital. Masih ada banyak hal yang bisa dilakukan. Lebih baik melakukan daripada tidak tentunya. Itu Ellen, silakan. Baik, terima kasih Pak Handi. Jadi intinya jangan takut dengan kegagalan atau pernah kejatuhan ya, itu bisa menjadi pengalaman yang berharga buat anak-anak kita. Pertanyaan berikutnya dari Bapak Sindunata Kurniawan. Saya adalah pekerja sosial dan bukan pebisnis, namun mau menstimulasi anak saya yang saat ini berusia 13 tahun agar memiliki jiwa entrepreneurship, agar di masa depan ketika meyakini panggilan sebagai pebisnis, dia telah memiliki capital tertentu. Hal-hal apa saja yang perlu dilakukan? Baik, satu lagi. Satu lagi, langsung ya. Oke, dari Riana F. Bagaimana cara untuk menemukan vision dalam family capital? Mungkin Pak Handi bisa berikan contoh-contoh yang Bapak ketahui. Oke, baik. Pertanyaan kedua mengenai visi, pertanyaan pertama mengenai masalah entrepreneur. Yes, memang harus diakuin sekarang zaman berbeda, terutama anak-anak muda, generasi milenial, dan terutama generasi Z ini yang usianya di bawah 25 tahun ini, sekarang sebagian besar ingin menjadi entrepreneur ya, membuat startup, bisnis sendiri, dan segala macam. Memang berbeda dibandingkan dengan masa lalu ya. Kalau 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, karena kondisi Indonesia yang tidak baik, banyak orang mengecap pendidikan, mereka berupaya untuk keluar dari kemiskinan, mereka bekerja cita-citanya bekerja di satu perusahaan besar, kemudian mapan. Sekarang memang harus diakuin sangat berbeda. Adanya teknologi, adanya sosial media, itu membangkitkan jiwa entrepreneurship dari anak-anak. Apakah salah? Oh, pasti tidak. Justru hal yang sangat normal ya. Walaupun ayahnya pekerja sosial, walaupun ayahnya itu bukan seorang entrepreneur,
kan? Tapi tetap sekali lagi Bapak sekalian, kan? Tetap kita bisa menularkan family capital. Nah, bukan berarti kita tidak punya bisnis, kemudian tidak bisa memberikan visi bisnis sama sekali tidak. Kan? Pertama, ya, kemungkinan pertama, Bapak sekalian ingat bahwa kesuksesan bisnis hari ini banyak terletak daripada bisnis yang bisa memberikan social impact. Jadi banyak sekali kan, orang-orang yang bekerja di bidang kesehatan misalnya, ya, walaupun untuk bidang sosial misalnya. Tapi kalau kita lihat, kan bidang itu sebenarnya bisa dibelokin sedikit dan akhirnya bisa menghasilkan satu bisnis yang luar biasa yang masih memberikan social impact berdasarkan pengalaman ayahnya. Dan dia mengatakan, nah, yang namanya dunia kesehatan, apalagi setelah COVID-19 pandemik ini berakhir, ya, itu kita ada social distancing, orang menjaga kesehatan, ada new normal, orang membuat punya kehidupan yang baik, terutama dalam hal kesehatan. Bidang kesehatan itu luar biasa, walaupun ayahnya seorang pekerja sosial. Kita lihat saja misalnya, startup yang berhubungan dengan kesehatan sekarang meledak. Kita tahu ada Alodok, ada Halodoc, ada Call Doctor, ada segala macam. Kan? Demikian juga startup yang berhubungan dengan kesehatan, cek ini, cek itu, membantu orang kesehatan. Kelihatan seperti sosial, tapi di balik seperti itu, sebenarnya menyimpan potensi bisnis yang luar biasa. Kan? Jadi tentu saja tergantung panggilan anak-anaknya. Kalau seandainya anak-anaknya kemudian melihat ayahnya itu sebagai pekerja sosial yang baik, dan dia punya panggilan itu hal yang mulia. Tidak ada salahnya. Kan? Anak-anak kemudian mengikuti bekerja di perusahaan-perusahaan sosial, entah milik negara atau milik swasta atau multinasional, bekerja di UNICEF atau hal seperti ini, kan, di World Vision atau bekerja di lembaga lain, tidak ada salahnya. Tapi kalau mau bisnis pun tetap masih banyak. Dan visi keluarga, visi bisnis itu masih bisa ditanamkan. Karena sekali lagi, malah banyak bisnis sebenarnya sekarang lebih fokus kepada bisnis-bisnis yang berdampak sosial. Startup yang berhasil adalah startup yang memberikan dampak sosial. Atau kedua, mungkin barangkali bukan bukan bisnis yang berkorelasi dengan dampak sosial, tapi bisnis yang lain, saya yakin walaupun dia kerja di bidang sosial, misalnya sekarang bukan cerita kesehatan, dia bekerja di dalam bidang sosial mengenai masalah pengentasan kemiskinan misalnya, tetap saja kan, dia bisa memberikan visi kepada anak-anaknya. Kalau anaknya tertarik, apa sih bisnis yang berupaya untuk mengentaskan kemiskinan? Oh, sebagai contoh, nah, Anda bisa membuat nutrisi yang baik, makanan yang punya kandungan gizi yang baik. Karena apa? Di Indonesia itu banyak stunting, orang kekurangan gizi, sehingga kemudian ukuran tinggi badannya ternyata lebih pendek dari seharusnya. Atau kemudian bisa air bersih, bisa energi. Cerita itu banyak sekali. Dan anak-anak tiba-tiba dapat ide itu, paling bagus lah dapat ide dari keluarga juga. Kalau ayah yang baik, dia bisa memberikan ide-ide, kelihatan anaknya bandel, anaknya tidak dengerin, tapi ingatlah, cerita-cerita itu jangan khawatir. Kalau diulang-ulang puluhan kali, one day, anaknya bisa terngiang-ngiang. Ya betul, ya, papi saya pernah cerita seperti itu. Maka tidak banyak mengherankan, banyak orang sukses kemudian cerita, dulu papinya banyak mengajarkan. Dia mungkin waktu itu nggak mendengarkan juga, atau sambil lalu, diulang-ulang. Secara subconscious, one day, dia pasti teringat sebenarnya. Jadi dia punya menanamkan visi. Apalagi family capital yang lain. Mengenai masalah informasi misalnya, mengenai masalah network misalnya, masih sangat berguna semuanya. Kan? Either dia meneruskan bidang-bidang sosial, atau dia meneruskan hal-hal yang berdampak sosial, atau bisnis yang tidak jauh dari masalah-masalah sosial. Dan semuanya baik. Dan saya tidak melihat bahwa family capital itu tidak bisa diteruskan. Jadi Bapak sekalian jangan salah. Family capital bukan hanya kan, punya bisnis tertentu, misalnya saya punya bisnis di dalam bidang kosmetik, kemudian anaknya harus meneruskan bidang yang sama. Tidak. Kadang-kadang apa yang sudah, intinya adalah kan, family, kan, punya pengalaman, punya wisdom, punya informasi, punya belief, punya values, itu semuanya bisa diturunkan. Dan akhirnya pasti akan shaping keinginan dia dan kemampuannya dia untuk berbisnis di masa mendatang ketika anak-anak sudah ready untuk memasuki dunia kerja. Dan tadi pertanyaan kedua, mengenai visi. Ya. Nah, tentu setiap pribadi memiliki visi yang berbeda-beda, setiap keluarga punya visi berbeda-beda. Sebagai contoh ini,
Kalau kita bicara visi, memang sebagai seorang ayah misalnya, pasti Anda memiliki visi pribadi ya. Kalau masih umur 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin 60 tahun tapi masih semangat kerja, mungkin Anda pasti masih punya visi bisnis. Sebagai contoh, 5 tahun lagi, saya ingin meningkatkan omset 2 kali lipat. Saya ingin punya produk portfolio seperti ini. Saya akan membangun jaringan seperti ini. Saya akan pergi ke digital seperti ini. Sebagai contoh visi pribadi Anda dan visi bisnis pribadi Anda ya. Terus bisa juga Anda punya visi keluarga. Kalau visi keluarga, saya ingin membawa keluarga saya menjadi keluarga yang caring, keluarga yang generous, keluarga yang menjadi saluran berkat, keluarga yang memperhatikan komunitas, dan membuat karakter yang baik. Kan visi keluarga. Yang tadi saya sebutkan adalah visi pribadi. Kalau Anda pelaku bisnis, kan, seringkali visi pribadi sama visi bisnis kan bercampur. Kan, bisa juga visi pribadi sama visi bisnis nggak bercampur, bisa juga. Visi pribadinya adalah saya ingin ketika pensiun misalnya, saya ingin menjadi seorang pengajar dan penulis buku misalnya. Sedangkan visi bisnisnya tadi saya katakan bisnisnya mau naik 2 kali lipat segala macam. Jadi ada bisa visi pribadi atau visi bisnis. Kalau yang berkarir juga bisa mengenai karir ya, bahwa mungkin 5 tahun lagi saya ingin punya tanggung jawab lebih besar, saya memimpin perusahaan, saya ingin jadi direktur, dan ada visi keluarga. Jadi visi yang inilah semuanya bisa diceritakan. Dan sudah pasti visi-visi ini baik sekali didengarkan oleh anak-anak. Ini contoh visi konkretnya. Nah, misalnya, tadi kan minta lagi semakin konkret. Misalnya lagi adalah, tadi visi keluarga udah cukup konkret ya, itu namanya visi keluarga mulia. Bapak sekalian bisa membaca buku Be a Better Dad, ada 1 chapter, menceritakan mengenai bagaimana membuat visi keluarga mulia. Jadi ditulis, saya bersama-sama ingin menjadi keluarga seperti apa. Tapi bisa juga punya visi bisnis, sudah pasti kan, tadi kan. Dan visi bisnisnya, ya tadi kalau seandainya Anda pengen pensiun misalnya, ya sudah, ditulis saja. Saya ingin dalam 5 tahun lagi melakukan transisi. Saya ingin anak saya bisa take over bisnis saya. Dimulai dengan bagian seperti ini dan bagaimana proses transisinya. Ini contoh beberapa visi yang konkret yang kemudian Anda bisa tuangkan dalam 1 halaman atau dalam 2 halaman, diskusikan dengan pasangan hidup Anda, bagaimana melakukan proses transisi supaya bisnisnya bisa dijalankan oleh anak. Atau tentu Anda punya choice juga. Kalau Anda merasa bisnisnya kurang baik untuk generasi mendatang, anak-anak bisa meleverage. Hanya menggunakan network kita, menggunakan knowledge kita, tapi tidak meneruskan bisnis kita. Tadi saya ceritakan contohnya. Tiba-tiba Anda membuka salon misalnya, punya salon. Tiap hari harus bekerja. Sulit sekali untuk dikembangkan. Mau buka cabang yang kedua, ketiga juga tidak mudah. Sehingga apa yang Anda lakukan, Anda bisa ceritakan kepada anak Anda, tiba-tiba anak Anda bisa meleverage. Dan dia bilang, Daddy, Mami, ini bukan cara yang benar. Tak bikinkan platform, bagaimana orang bisa janjian untuk pergi ke salon. Dan kemudian salon saya bisa home delivery, misalnya, apalagi saat-saat pandemi seperti ini, bisa dipanggil. Mungkin orang tuanya kan tidak mampu. Dan orang tuanya bisa cerita. Sebenarnya salah satu salon seperti ini bisnis yang cukup bagus, saya punya pelanggan, tapi saya punya keterbatasan untuk mengembangkan. Terus kemudian tiba-tiba anaknya mengatakan, saya bikinkan startup, saya bikinkan platform yang membuat appointment salon-salon, dan kita bekerja sama dengan cukup banyak salon-salon untuk melayani orang-orang yang sekarang stay at home. Nah, itu contoh misalnya ya. Baik. Oke, silakan Alan. Pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya, sudah hampir ya. Terakhir. 32 menit ini. lagi ya. Ya, dari Bapak Yahya Sumitro. Untuk masa mendatang, kira-kira skill dan expertise apa yang dibutuhkan anak-anak untuk berbisnis ataupun bekerja sebagai profesional? Digabung Pak sama satu lagi dari Ibu Beta, untuk 7 poin tadi yang capital, apakah diajarkan bersama-sama atau secara bertahap kepada anak-anak? Iya. Yang nomor 1 ya, ini agak sedikit sulit tentunya ya. Tapi kalau saya boleh sarankan, karena saya tidak punya informasi yang detail dari pertanyaan ini, Bapak tuh bisnisnya apa, yang sekarang sudah digelutin apa, tapi intinya kalau gitu saya jawab secara umum. Kalau Bapak sekalian menyebutkan industrinya, mungkin akan lebih mendapatkan jawaban yang lebih spesifik, tapi ini sifatnya umum. Bapak sekalian, sekarang ini
ketika orang berbisnis ya, sangat penting sekali itu untuk melihat dia itu punya passion apa. Ya. Banyak bisnis itu baik ya, banyak yang baik. Ya. Tapi saya tidak katakan 100% baik ya. Kan banyak yang baik. Dan asal bisnis itu kita punya passion, kita gumulin dengan baik, dan kemudian anak itu betul-betul mencintai pekerjaannya, mencintai karirnya, mencintai bisnisnya. Nah, karena dengan passion yang luar biasa, akhirnya menimbulkan apa yang disebut dengan orang itu punya core competence, punya kompetensi inti, menjadi orang minoritas di bidangnya. Karena itu sangat penting sekali untuk melihat passionnya anak-anak itu apa yang menjadi interestnya dia sejak kecil, dan apa yang dia bisa bangun dengan passion tadi. Dan apa yang kita lakukan, makanya kita memberikan direction tadi. Nah, visi tadi, kalau kita ceritakan kepada anak-anak, lama-lama anak itu punya sense direction. Anda misalnya sebagai pelaku bisnis mengatakan, nah, passion kamu bagus benar. Apa tuh passionnya misalnya? Salah satu passionnya ternyata di bidang art misalnya, di bidang seni. Nah, tapi kemudian mungkin melalui banyak pengalaman, melalui banyak informasi yang kita peroleh, kita bisa katakan, nah, tahu nggak yang namanya art? Kan? Salah satu art yang menarik terutama adalah mengenai masalah yang berhubungan dengan packaging, desain packaging. Kan? Karena desain packaging ternyata memberikan value added yang luar biasa. Di zaman milenial seperti ini, orang memilih makanan, memilih apapun, ternyata yang dibeli bukan hanya isinya, tapi packagingnya. Dan apa yang menjadi passion Anda? Coba pikirkan. Apakah suatu hari Anda bisa tuangkan apa yang disebut dengan art itu, kemudian suatu hari bisa kemudian diwujudkan di dalam membuat packaging-packaging yang bagus. Dan tentunya ceritanya berlanjut. Saya tidak tahu bisnisnya dia seperti apa, tapi maksudnya adalah lihat passion mereka. Dan kasih mereka itu visi, dan akhirnya menimbulkan sense of direction. Akhirnya apa? Membuat limited choice daripada bisnis yang mau dimasukin anak-anak. Daripada anak-anak itu blank sama sekali, mau ngapain gitu ya. Nah, tapi saya sadar, tidak 100% pasti kemudian bisa terjadi ya. Tetapi kalau kita sudah melakukan seperti ini, most likely pengaruh daripada kita, maka jadilah orang tua yang punya wisdom, dan akhirnya bisa memberikan sense of direction kepada anak-anak. Tapi passion sudah pasti nomor satu, karena ke depan dari passion itulah dia membangun kompetensi inti. Harus ada satu fokus yang dia senangin, dan kemudian kita tinggal memberikan arah, kita fine tuning, dan kemudian kita memberikan semacam kayak top up gitu ya, memberikan sesuatu yang membuat anak-anak bisa memilih direction dan choice yang lebih baik. Kemudian yang pertanyaan terakhir tadi, Bapak sekalian, kan sudah pasti tidak ada urutannya. Misalnya hari Senin vision, hari Selasa belief, kemudian yang ini Rabu, Kamis, Jumat, rasanya tidak ada urutannya, atau tahun pertama, tahun kedua ya tidak. Saya yakin 7 hal ini kan menjadi satu circle gitu ya, menjadi satu circle. Kayak contohnya ada beberapa dimensi capital yang berhubungan dengan yang bagian bawah, information misalnya, itu kan sesuatu yang terus-menerus menjadi diskusi ketika di meja makan, makanya anak-anak diajak two-way communication. Nah, menurut kamu gimana, nak? Terus sambil ngasih informasi, tahu nggak? Kan, kalau anaknya sudah cukup besar ya, diajak cerita gitu. Kalau di kantor seperti ini, ya. Tapi tentu saja jangan cerita bisnis terus-menerus, kan, ya, harus diimbangi dengan yang lain. Kadang-kadang ada cerita, nak, tadi di gereja, kan, kita lihat misalnya di dalam gereja apa yang Anda lihat, ada pelayanan seperti ini segala macam, kemudian anaknya di-engage dalam komunikasi, padahal sebenarnya kita ingin memberikan informasi, atau mungkin kita mengajarkan kepada mereka supaya faithful ya, atau mungkin harus punya integritas ya. Lihat, orang itu luar biasa, kan? Dia sangat menepati janjinya, dia bekerja dengan bagus, makanya tidak mengherankan akhirnya Tuhan memberkati dia bisnisnya sukses. Nah, cerita seperti itu kan terus menerus, jadi sudah pasti yang namanya family capital, Anda tinggal sedikit menghafal, dan setiap kali cerita di meja makan, atau cerita pada saat nanti kalau udah pandemi berakhir bisa kesempatan jalan-jalan bersama. Ya, kemudian ceritanya sudah pasti kadang-kadang cerita mengenai visi. Tapi kalau cerita mengenai visi kan bosan juga anak-anak, masa diajak bervisi terus. Itu visi itu kadang-kadang pada hari-hari spesial saja. Kan. Tapi ada beberapa dimensi, itu kan menjadi kayak contohnya dimensi yang berhubungan dengan habit. Nah, itu kan habit hampir daily ya, tiap hari, tiap minggu, tiap bulan ya. Jadi family capital jawabannya adalah itu menjadi satu circle gitu ya. Dan sudah pasti
tidak ada urutannya, tapi semuanya tuh dari satu roda yang terus-menerus berputar, yang dari satu topik kembali ke topik yang lain. Tapi paling tidak, kalau kita melengkapi 7 dimensi ini, saya yakin kita sudah memberikan family capital. Dan Bapak sekalian, sekali lagi, jangan mengukur family capital kesuksesannya karena apa? Jangan diukur secara financial, tidak. Karena sekali lagi, kita tidak mau memiliki iman. Selama kita percaya, kemudian kita sukses, tidak pasti. Oleh karena itu, kalau kita lihat family capital, ujung-ujungnya di atasnya adalah spirituality. Kita tanamkan anak yang punya iman, anak yang punya karakter yang baik. Tapi di bawahnya adalah information, network, benchmarking, bagaimana anak-anak yang punya bekal, supaya mereka mantap di dalam bisnis ya. Maka ukurannya sudah pasti, bukan sekedar financial success ya. Ukurannya adalah bagaimana tanggung jawab kita dengan Tuhan. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak kita. That's all about family capital. Baik, wow, terima kasih banyak Pak Handi. Tuh tadi penekanan terakhir ya, bahwa intinya tuh bukan melulu tentang finansial, tapi tentang karakter, tentang iman, dan bagaimana kita sebagai orang tua itu perlu membekali anak-anak kita supaya nanti masuk ke dunia kerja atau dunia profesional, dunia bisnis dengan bekal yang lengkap gitu ya. Nah, tanpa buang waktu, karena kita udah lewat waktunya saking banyaknya yang mengirimkan pertanyaan ke Pak Handi ya, nanti kami mohon maaf banget untuk Bapak Ibu ya, banyak yang pertanyaannya nggak bisa kami bahas pada hari ini. Pertanyaannya sudah kami sudah kami simpan. Mungkin nanti akan menjadi topik-topik Zoominar kami berikutnya. Nah, untuk summary, saya minta kesediaan dari Bapak Himawan Hadiraharja untuk memberikan summary sekaligus doa penutup untuk Zoominar kita pada malam hari ini. Kepada Pak Himawan, kami persilakan. Ya, terima kasih Alun, dan salam jumpa keluarga Indonesia. Terima kasih karena Anda sudah cukup bersabar dan mengikuti Zoominar pada malam hari ini. Izinkan saya secara singkat untuk mensampaikan apa yang dari Pak Handi sudah sharingkan kepada kita semuanya. Kita belajar sama-sama bahwa membangun bisnis tidak hanya membutuhkan financial, tidak hanya membutuhkan human, teknologi, customer, dan brand, social capital. Tetapi yang tidak kalah pentingnya, apalagi kalau Anda mengembangkan bisnis keluarga, yaitu adalah family capital. Family capital adalah keseluruhan sumber daya dimiliki oleh anggota keluarga dengan berbagai komponen yang terdiri dari sumber daya manusia, sosial, dan keuangan. Maksudnya apa? Di antaranya saya kutip tadi adalah hikmat, kebijakan, pengalaman, relasi, atau network, sehingga keluarga menjadi capital yang sangat-sangat berharga. Ini bukan teori awang-awang, tapi ini berdasarkan studi dari Yale University yang menunjukkan ada hubungan yang sangat kuat antara family capital dengan kesuksesan dalam bisnis keluarga. Contoh paling konkret dalam dunia nyata adalah Bill Gates yang mendapatkan berkat yang luar biasa karena memanfaatkan relasi atau network yang luas yang dimiliki oleh ibunya. Dalam kehidupan kita juga ada contoh antara Jonathan Edwards dan Max Jukes. Ini contoh yang sering digunakan di banyak sekali khotbah maupun juga ceramah-ceramah tentang pentingnya mendidik anak-anak generasi berikutnya. Dalam Alkitab sudah pasti contoh yang paling luar biasa adalah Daud dan Salomo. Daud menyiapkan apprentice-nya, yaitu Salomo, tidak hanya sebagai pembangun bait suci, tapi juga sebagai raja yang meneruskan sebagai raja Israel. Daud memberikan visi, informasi, network-nya, koneksinya, sehingga Salomo tidak hanya sukses membangun bait suci, tetapi juga menjadi raja yang menurut Alkitab, sebelum dan sesudah Salomo, tidak ada raja yang sekaya dan sebijaksana daripada Salomo. Nah, di masa pandemi ini justru merupakan kesempatan buat kita semuanya untuk mengisi atau menanamkan family capital pada anak-anak kita. Yang pertama, pentingnya adalah visi. Kita perlu tanamkan visi kepada anak. Seperti apa bisnis akan dikembangkan. Atau mungkin malah tidak perlu dikembangkan lagi karena situasi tidak memungkinkan. Atau mungkin bisa di-switch dengan bisnis lain dengan lebih tajam. Visi ini perlu untuk memberikan arahan atau direction kepada anak, sehingga bisa memberikan choice bagi anak. Apakah mau meneruskan, mengembangkan, atau bahkan berubah. Karena tidak mudah untuk membuat bisnis baru. Ya. Yang kedua adalah belief, atau apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Ini perlu ditularkan. Ya. Yang pasti adalah iman kita yang baik, iman kita yang kuat. Karena tugas kita sebagai orang tua untuk mengajarkan tentang iman kita ini, tentang Tuhan, berulang-ulang kepada anak kita. Kalau iman yang baik ditambah dengan visi yang baik, akan menimbulkan trust. Akhirnya anak kita ketika berbisnis akan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa.
Yang ketiga adalah values, apa yang penting atau menjadi prioritas dalam hidup kita. Yang salah satu yang penting adalah integritas. Pentingnya untuk menepati janji, melakukan apa yang dikatakan, jangan berbohong, gitu ya. Dan ini bisa ditularkan tidak hanya melalui cerita keberhasilan, tapi juga kegagalan. Dan ini akan menghasilkan relasi, membuat orang akan mau berelasi. Anak-anak kita akan punya network yang luas, bahkan mungkin bisa lebih luas daripada kita. Yang keempat adalah habit atau kebiasaan. Tentunya kebiasaan yang baik, misalnya disiplin, kemudian generous manner, gitu ya, sikap yang baik, perilaku yang baik, berpikir sistematis, strategis, proaktif, bertanggung jawab, excellency, selalu berusaha yang terbaik. Ini diajarkan dalam perkataan maupun contoh teladan perilaku sehingga mempengaruhi performance. Anak kita akan memiliki performance yang baik, bahkan mungkin lebih baik dari kita. Kemudian yang kelima adalah informasi. Contohnya tadi Salomo bisa menyurati sahabat-sahabat network daripada ayahnya untuk memperoleh resources yang diperlukan, tidak hanya material, tapi juga SDM, bahkan juga wealth, gitu ya. Kita sharingkan informasi-informasi dari relasi kita, pengalaman kita saat membuat bisnis kepada anak-anak, sehingga informasi ini bisa menjadi knowledge yang luar biasa, yang luas sekali, sehingga anak punya hikmat atau wisdom dalam mengambil keputusan, sehingga bisa menjalankan bisnis dengan baik, bahkan sekali lagi bisa jadi lebih baik dari kita. Dan yang keenam adalah network atau relasi. Ini merupakan aset yang sangat besar. Saya ingat sekali ada sebuah quotes gitu ya. It's not what you know, but who you know that makes you success. Bukan masalah berapa banyak yang kau tahu, tapi siapa yang kau tahu, karena itu bisa membantu kita mengembangkan bisnis kita. Misalnya Bill Gates tadi memanfaatkan network dari mamanya, ya, membuat anak memiliki leverage atau pengaruh untuk mengembangkan bisnis keluarga, bahkan mungkin lebih baik. Misalnya mengubah dari bisnis konvensional menjadi digital. Dan yang ketujuh adalah benchmarking. Bagaimana pengalaman, baik itu berhasil maupun kegagalan, itu bisa menjadi sarana pembelajaran terus-menerus atau continuous learning yang sangat berharga bagi anak kita. Perlu diingat, ada dua hal yang perlu digarisbawahi di sini. Yang pertama adalah family capital, pada akhirnya KPI-nya bukan financial success, tetapi adalah pembentukan karakter dan iman yang baik kepada Tuhan. Dan yang kedua, di atas dari segala-galanya, dari 7 dimensi family capital ini, yang paling penting adalah relasi yang baik antara kita sebagai orang tua dan anak. Kalau relasi kita baik, meskipun tidak sempurna ya, ada ups and downs, tetapi kita nggak perlu takut. Cerita kegagalan kita justru menjadi inspirasi, justru menunjukkan kita ini bisa apa adanya, dan anak-anak zaman now lebih suka yang transparan. Kita nggak perlu jaim. Dan mereka bisa menarik kesimpulan karena mereka punya relasi yang baik dengan kita sebagai orang tua, mereka trust kepada kita, sehingga apapun yang kita ajarkan, apapun yang kita tanamkan, akan menjadi sebuah value, nilai, dan aset yang berharga buat mereka mengembangkan bisnis mereka di masa depan. Demikian yang bisa saya simpulkan pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi atas nama Family First untuk partisipasi Bapak Ibu semuanya.